Oke, gimana kalau kita mulai saja? Sudah siap lah ya daripada menunggu lagi. Iya, Bu, boleh, Bu. Mm-mm. Nanti yang lain kalau mau tanya enggak apa-apa. Saya sudah record ini kok, nggak masalah. Oke, eh, bagaimana membuat ini ya grafik fungsi ini? Kalau di tahap ini mungkin grafik itu kita buat dengan cara ini ya, mencari titik-titik terus kita hubungkan gitu kan ya. Nah, di sini ditanyakan juga titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita memotong sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan nol. Ada ide nggak bagaimana mencari di manakah ketika Y sama dengan nol? Berarti kita Hmm, masukkan ke, nih ya, Y ini kan fx. Jadi kita masukkan fx-nya sama dengan nol. Kemudian yang di kanan adalah 3x min 4. Kemudian dibagi gitu kan, dibagi dengan persamaan. Tapi dibagi dengan apapun, kalau supaya hasilnya nol, berarti atasnya ini kan yang harus nol. Jadi kita boleh abaikan ini. Yang bawah ini kita abaikan saja. Yang penting target kita adalah atasnya menjadi nol. Supaya nanti hasil akhirnya fx ini sama dengan nol. Masuk akal enggak? iya, Bu. Nah, berarti saya langsung tulis di sini 3x itu sama dengan 4, berarti x-nya 4 per 3. Oke ya, berarti kita sudah dapat jawaban untuk yang A ini bagian pertama, berarti 4 per 3, nol. Kemudian dia akan memotong sumbu Y itu ketika X-nya yang sama dengan nol. Mungkin Rena mau kasih tahu saya atau mau ikut coret-coret di situ nggak apa-apa juga ya. Mestinya bisa kan zoom ini Iya, dicoret-coret. bisa, Bu. Silakan kalau mau coret-coret, mau lanjutkan. Hmm, masih boleh dilanjutkan dulu aja, Bu. Ah, kenapa? Masih Masih mengikuti. mengikuti. Ah, oke oke. Ya. Jadi kalau X sama dengan nol, ya ini langsung aja kita masukkan ke sini ya. Artinya kan kita ditanyakan berapa nilai fx ketika X-nya itu sama dengan nol. Nah, ini kan F0 gitu kan. Berarti 3x, berarti 3 kali nol dikurangi 4. Kemudian di sini nol kuadrat, ya tetap nol. Kemudian X ini nol dikurangi 6. Gitu ya. Sambil bantu saya ngecek ya, karena saya kan nggak tulis ulang ini. Siapa tahu ternyata saya meleset gitu. Nah, berarti 3 kali nol ini nol, berarti yang atas tinggal min 4, yang bawah min 6. Jadi kalau kita 2/3. sederhanakan, ya betul, 2 per 3, berarti kita dapat titik sekarang 2 per 3, sorry, 2 per 3 ini Y ya, jadi X-nya 0, kemudian 2 per 3. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu Y, sorry, sumbu X, yang di sini titik potong dengan sumbu Y. Oke, yang A sudah terjawab. Kalau mau diletakkan, nah kita mau letakkan di sini bisa juga. Jadi 4 per 3, nol, X-nya 4 per 3 itu kira-kira 1 lebih ya, 1 sepertiga kira-kira mungkin di sini, koma nol. Nah, kemudian 0,2 per 3, jadi X-nya 0, Y-nya 2 per 3, kira-kira di sini ya, 2 per 3. Oke, tapi ini nggak diminta ya, ini untuk persiapan kita membuat grafik saja nanti. Kemudian ditanya yang kedua adalah range, daerah hasil dari fungsi tersebut. Hmm, saya agak lupa, Bu, range di gimana. Oke, daerah hasil. Jadi kalau fungsi itu kan ini ya. Jadi kalau saya sebut ini fungsi fx menghubungkan antara domain ini kan, kemudian ini daerah hasil ya. Daerah hasil itu yang kita sebut range gini. Di sini dibilang internet connection saya nggak stabil. Masih kedengeran nggak suara saya? Iya, tapi tadi sempat agak putus-putus sebentar gitu. Oh, oke oke. Ya tadi Tapi dikasih tahu. aman kok, Bu. Aman. Nanti nek ya kalau seandainya putus atau apa ya langsung aja bilang ya. Iya, Bu. Mm-mm. Nah, ini yang namanya range berarti daerah hasil. Artinya apa? Angka-angka atau nilai-nilai yang memungkinkan untuk fungsi fx ini. Nah, di sini kan kita tidak melihat ada restriksi, tidak boleh apa, itu kan nggak ada. Jadi artinya range-nya ini adalah semua angka boleh. Jadi mau fx sama dengan, Bilangan real. iya betul. Nah, ini adalah bilangan real. Jadi kita bisa nebak gitu ya. Besar boleh, kecil boleh, negatif boleh, positif boleh. Semuanya boleh, berarti bilangan real. Kemudian yang C ditanyakan asimptot tegak. Masih ingat nggak cara mencari asimptot? Enggak, Bu.
Asymptot apa? Tahu ya, masih ingat? Enggak, Bu. Wah, jadi asimtot ini garis ya, jadi suatu garis. Kalau asimtot tegak artinya itu garis, suatu garis tegak. Saya misalnya gambar di sini kasih ilustrasi aja ya. Suatu garis tegak yang didekati oleh fungsi ini. Nah, fungsinya mendekatinya bisa dengan cara naik ke atas, terus naik terus sampai di atas ini sangat dekat. Sangat 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 dekat, tapi cuma mendekati. Dia tidak pernah bertemu, tidak pernah memotong. Nah, di sini nilai dari fungsi ini biasanya tidak berhingga gitu. Kemudian cara kedua, dia mendekati dengan turun ke bawah. Turun terus sampai ke bawah sampai sangat dekat dengan ini, garis asimtot ini. Di sini nilai fungsi ini minus tak berhingga. Seperti itu kira-kira. Kebayang ya konsepnya ya. Nah, supaya nanti kita mendapati fx ini tak berhingga, berarti kan kalau dimasukkan ke sini, bagaimana mendapatkan pecahan ini supaya jadi besar sekali tidak berhingga? Kalau kita ingat konsep limit ya, konsepnya saja kita tidak bicara detail soal limit, berarti apa? Dibagi dengan bilangan yang amat sangat kecil gitu kan, supaya hasilnya fx ini amat sangat besar. Nah, yang paling kecil itu amat sangat kecil berarti 0. Kita buat saja penyebut ini menjadi sama dengan 0. Nah, di sini ya kita hitungnya sederhana. Jadi x kuadrat ditambah x min 6 ini kita cari sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan biasa aja. Bisa bantu saya menebak? Kalau di sini min 6, di sini berarti 3 kali 2 ya. Supaya hasilnya positif, berarti yang besar ini kita buat positif, yang kecil kita buat negatif. Oke, kita dapat di sini X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Baik, untuk seterusnya dari pertemuan hari ini, karena tadi tidak berhasil ya, kita koneksi berulang-ulang kali gagal. Jadi saya buat rekamannya saja untuk melanjutkan pertemuan kita hari ini. Silakan nanti ditonton masing-masing, waktunya lebih fleksibel ya, terserah. Oke, tadi kita sampai di perhitungan ini kan, mencari asimtot tegak ya. Jadi kita dapatkan di sini X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3, berarti asimtotnya nanti akan terletak di sini. Ini yang X sama dengan min 3, yang di sini X sama dengan 2. Kalau saya tuliskan, saya gambarkan dulu, asimtot itu nanti akan bentuknya seperti ini. Ini salah satunya, dan kemudian yang satu lagi. Ini ya, jadi ada dua garis asimtot tegak. Nah, apa maksudnya kita punya asimtot tegak ini? Yang artinya dua garis ini akan didekati oleh grafik fungsi kita. Nah, didekati saja tapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah memotong. Berarti kira-kira akan begini. Jadi kalau kita sudah punya dua titik yang diketahui seperti ini, kita bisa hubungkan dan grafik fungsi kita ini akan mendekati asimtot tegak, tapi hanya mendekati saja. Jadi semakin lama semakin dekat, tapi tidak pernah memotong. Kemudian yang ke kiri bagaimana? Berarti akan naik kan? Semakin ke kiri akan semakin naik, mendekati garis asimtot ini, tapi tidak pernah memotong. Maafkan gambarnya yang agak keriting ini ya. Jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik, tapi tidak pernah memotong. Nah, kira-kira seperti ini di antara min 3 dan 2. Lalu bagaimana grafik kita antara 2 dan seterusnya sampai ke kanan? Kita kan di sini disuruh menggambar dengan domain antara min 6 dan 6. Yang artinya kita boleh batasi, nanti kita akan mencari dari min 6 sampai 6 ya domain kita. Kita coba cek di kanan, misal kita ambil angka 3 dan 4. Kita coba cek ya. Berapa sih nilai dari F3? Jadi kalau kita hitung di sini, F3 itu berarti 3 kali 3, 9 dikurangi 4, kemudian di sini X kuadrat berarti 9 ditambah 3 dikurangi 6. Berarti yang atas 5, yang bawah ini 12 dikurangi 6 ya, berarti 6. 5 per 6. Kemudian F4-nya berapa? Kita coba cek. Kalau F4, berarti 3 kali 4 itu 12, kemudian dikurangi 4, dibagi dengan 4 kuadrat, berarti 16, ditambah 4, kemudian dikurangi 6.
Nah, 12 dikurangi 4, ini 8. Kemudian 16 tambah 4, 20 dikurangi 6, tinggal 14. Lebih besar mana sih 5/6 dengan 8/14? Kalau kita secara intuitif tidak bisa menentukan, saya punya tips, kita kalikan silang ya. Jadi 5/6, kemudian di sini 8/14. Kita kalikan silang, 5 kali 14 dulu, kita akan dapat 70, kemudian 8 kali 6, kita kalikan silang ke sana, itu 48, ternyata yang sebelah kiri lebih besar, berarti 5/6 itu lebih besar, berarti grafik ini turun. Nah, kita masukkan di sini, F3, berarti ketika X sama dengan 3, Y itu adalah 5/6, nah ini nggak sampai 1 ya, kira-kira di sini. Kemudian ketika X sama dengan 4, maka F4 itu adalah 8/14. Ini juga tidak sampai 1, dan itu turun. Nah, berarti grafik fungsi ini akan turun, kita tidak tahu turun. Nah, turunnya ini begini, kemudian yang di sini akan mendekati asimtot tegak, tapi hanya mendekati saja, tidak pernah memotong. Lalu apa yang terjadi dengan yang sebelah kiri? Kita coba cek juga ya. Misal kita ambil F dari min 6 dan min 5, misalnya gitu. Jadi kita hitung min 6, jadi ingat ya fungsinya itu adalah 3 kali X. Berarti 3 kali min 6 itu min 18, kemudian dikurangi 4. Kemudian X kuadrat itu berarti min 6 dikuadratkan, 36, ditambah X berarti min 6, dikurangi 6 lagi. Jadi F dari min 6 adalah minus 22, kemudian dibagi 36 kurangi 6, kurangi 6 lagi ya, berarti 36 dikurangi 12, tinggal 24. Nah, ini min hampir 1, tapi nggak sampai 1. Bagaimana dengan F dari min 5? Kita hitung juga. 3 kali min 5, berarti min 15, dikurangi 4. Kemudian yang bawah X kuadrat, berarti 25, kemudian ditambah X, berarti min 5, kemudian dikurangi 6. Yang ini min 19, yang ini 25 kurangi 5, tinggal 20, 20 dikurangi 6. Berarti tinggal 14 ya. Min 1, sekian ya, 1, sekian, yang ini tidak sampai min 1. Oke, artinya apa? Min 5 ini lebih di bawah ya. Jadi kalau kita buat plotnya di sini, ketika F min 6, X-nya sama dengan min 6, kemudian Y-nya adalah minus sekitar inilah, tidak sampai 1, tapi hampir 1. Kemudian F min 5, X sama dengan min 5, Y-nya min 1, sekian, jadi 1, misal di sini. Berarti ini turun. Nah, ini turun, kemudian mendekati, sambil turun sambil mendekati asimtot tegak, maka saya akan gambar begini. Sangat-sangat dekat nanti. Kemudian yang ini berarti akan begini. Sebelah kirinya akan mendekati sumbu X, tapi hanya mendekati saja. Coba ya kita bandingkan, apakah betul grafik fungsi yang kita sudah buat ini, kalau kita plot, nah tadi saya sudah siapkan plotnya di GeoGebra. Kalau kalian yang familiar dengan GeoGebra, silakan dilihat ini. Nah, ini adalah grafik yang kita buat kalau pakai GeoGebra. Jadi grafiknya ini sangat mirip ya. Coba kita bandingkan lagi. Ini yang dari GeoGebra, kemudian ini yang punya kita. Nah, punya kita ini walaupun jelek, tapi sudah mirip ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Diminta membuat gambar. Jadi, sketsa grafik F dan G pada domain min 2 sampai 5. Oke, tentukan range-nya. Di sini fx itu adalah polinomial. Nah, kita tidak melihat ada restriksi apapun, yang artinya daerah hasil dari f itu bisa angka berapapun di seluruh bilangan real. Jadi, daerah hasilnya atau range-nya itu adalah bilangan real ya. Kemudian pertanyaan yang B, tentukan arah dalam domain di mana fx itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kapan fx itu positif, kita harus cari dulu kapan fx ini berada di atas sumbu x. Kalau begitu, kita perlu menggambar dulu ya. Kalau enggak kan kita harus mencari ini. Saya sudah coba ya untuk memfaktorkan, ternyata ini bukan yang mudah difaktorkan.
Nanti kita akan coba lihat itu dari grafiknya, kemudian yang ini juga semua perlu grafik. Oke, kalau begitu kita langsung saja membuat grafik dari min 2 sampai 5, kita coba cek. Kita masukkan X-nya satu-satu supaya kita dapat Y-nya. Kita mulai dari X sama dengan min 2. Kalau kita masukkan di sini, min 2, berarti F min 2 adalah min 2 pangkat 3, ini 8 ya. Sorry, min 8 dikurangi 5 kali min 2 dikuadratkan, itu berarti kan 4, ditambah X itu adalah min 2, ditambah 8. Nah, berarti kita bisa sederhanakan begini perhitungannya, tinggal min 20 dikurangi 2, jadi min 22. Itu adalah F min 2. Kita masukkan di sini min 22. Kita lanjutkan dengan min 1. Jadi F dari min 1, yang ini saya hapus saja ya, karena kita nggak perlu. Ini harusnya kan di kertas buram. Saya hapus dulu. Oke, kalau X-nya adalah min 1, maka X pangkat min 3 itu adalah min 1, dikurangi dengan 5 kali X kuadrat itu berarti 1, ditambah X berarti min 1 lagi, ditambah 8. Dan itu hasilnya adalah, berapa ini ya? Min 1 dikurangi 5, jadi min 6, dikurangi 1, jadi min 7, ditambah 8. Hasilnya adalah 1. Kita masukkan di sini, 1. Nah, kita bisa lanjutkan. Ini saya hapus lagi. Bagaimana dengan X sama dengan 0? Jadi kalau kita masukkan X-nya 0, maka F0 adalah di sini 0, 0, 0, dan 8. Jadi F0 itu adalah 8. Kemudian kita cari lagi lanjutannya. Kalau X-nya sama dengan 1, kita nanti lanjutkan ini ya, sampai 5. Nah, saya tidak sarankan untuk semua dihitung, karena mungkin juga sebenarnya tidak perlu. Kita coba cek dulu dengan apa yang kita dapat sekarang ini, apakah sudah memadai. Nah, kita perkirakan saja. Karena ini adalah polinomial derajat 3, maka dia akan 3 kali memotong sumbu X. Kita coba cek. Ketika X sama dengan min 2, nih ya, X sama dengan min 2, Y adalah min 22. Di bawah sini, kira-kira di sini. Kemudian X-nya min 1, Y-nya adalah 1, jadi kira-kira di sini. Kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 8. 8. Nah, di sini kita melihat ada satu titik potong. Nah, ini titik potong dengan sumbu X. Kita jadinya cuman baru dapat 1 ya ini ya. Maafkan kalau gambar saya sangat-sangat jelek, tidak mudah menggambar di tablet. Berarti kita akan butuh 2 titik potong lagi. Nah, ini yang kita mau cari. Kita lanjutkan dulu. Kalau F1, ini saya hapus. Kalau X-nya sama dengan 1, maka di sini 1 dikurangi 5 ditambah 1 ditambah 8. Dan kita akan dapat 1 dikurangi 5, min 4 ditambah 1, jadi min 3. Ditambah 8, jadi positif 5 ya. Berarti di sini adalah 5. Nah, kelihatan ini grafiknya sekarang mulai turun. Semoga nanti kita akan melihat itu sampai tembus melewati sumbu X lagi. Kita lanjut dulu. Bagaimana dengan 2? Kalau kita masukkan 2 di sini, berarti X pangkat 3-nya 8. Kemudian min 5 kali X kuadrat itu 4. Kemudian ditambah X berarti 2 ditambah 8. Oke, di sini 8 dikurangi 20, jadi min 12. Min 12 tambah 2, jadi min 10. Min 10 ditambah 8, jadi min 2. Nah, di sini kita mendapati ini turun lagi sampai melintasi sumbu X. Berarti kita mendapatkan 1 titik potong lagi. Nah, ini enak sekali ya kalau kita dapat seperti ini. Kita masukkan dulu plotnya. 1,5 itu di sini. Kemudian 2,-2 kira-kira di sini. Nah, kita nggak tahu titik baliknya persisnya di mana, tapi kita kira-kira saja itu akan begini. Kemudian
kita butuh satu lagi titik potong, karena ini adalah polinomial derajat 3, jadi memotong sumbu X 3 kali. Kalau F sama dengan 3, saya hapus dulu ini. Oke. F 3. Kita masukkan ya, X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3, 9 kali 3 itu 27, dikurangi 5 kali 9, kemudian ditambah 3, ditambah 8. 27 dikurangi 45, berapa ini? 27 dikurangi 45 berarti minus 18. Ditambah 3, jadi min 15. Min 15 ditambah 8, jadi tinggal min 7 ya. Masih negatif. Jadi masih turun lagi, kita berharap ini akan naik. Kita coba lihat lagi, F4. F4 berarti di sini 4 pangkat 3, jadi 16 kalikan 4 lagi, itu 64, dikurangi 5 kali 16 ditambah 4, ditambah 8. 64 dikurangi, ini adalah 80 ya, jadi nanti tinggal minus 16. Minus 16 ditambah 4, jadi minus 12, min 12 ditambah 8, jadi min 4. Nah ini mulai naik, berarti kita optimis, ini akan naik lagi. Kita lanjutkan ke F5, kita mau lihat dia sampai menembus sumbu X ya, sampai memotong. F5 berarti 5 pangkat 3 itu 125, kemudian dikurangi 5, X kuadrat itu 25, ditambah X berarti tambah 5, kemudian ditambah 8. Yang ini 125, berarti ini saling menghilangkan, tinggal 5 ditambah 8, ini 13. Nah, ini sampai di angka positif lagi. Nah, ini enak sekali. Kalau kita sudah mendapatkan ini, plot kita jadi gampang. 4, min 4, itu kira-kira di sini. 3, min 7-nya kira-kira di sini. Kemudian 5,13 itu kira-kira ini agak tinggi di sini. Nanti plot kita nanti akan seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah menjawab mengenai sketsa grafik. Mari kita cocokkan. Saya sarankan untuk dicocokkan dengan di GeoGebra ya. Jadi maksud saya begini, bukan berarti kita nyontek gitu ya, tapi kita mau cocokkan, betul nggak sih apa yang kita gambar seperti ini. Kalau di GeoGebra, saya masukkan plotnya, kita cocokkan, memotong ini ya, memotong sumbu X di sekitaran antara min 2 sampai min 1, kemudian antara 1 dan 2, kemudian antara 4 dan 5. Kita lihat dulu, ini ya, antara min 2 dan min 1 sepertinya betul. Nah, kalau kita besarkan, ini kelihatan, ini sudah betul. Kemudian antara 1 dan 2, jadi sudah betul. Dan antara 4 dan 5, jadi sudah betul. Nah, gambar kita akan begini. Ini yang tadi kita buat sketsanya. Oke? Kalau Anda merasa kurang jelas, merasa ada yang ditanyakan, langsung saja WA saya akan jawab. Oke, berarti kita bisa lanjutkan dengan menjawab pertanyaan berikutnya. Tentukan area dalam domain di mana nilai fx itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita disuruh menjawab seperti itu, berarti ketika f itu berada di atas. Nah, ini kan biru ini f ya, berarti berada di atas antara ini kan min 1, sekian sampai sampai plus 1, sekian. Jadi kira-kira saja, namanya kira-kira, itu tergantung seberapa halus, seberapa akurat gambar kita. Jadi saya anggap sini misalnya min 1,2 dan 1, misalnya 7 ya. Saya akan jawab di sini langsung. Ini saya hapus dulu. Jawaban saya adalah antara min 1,2 kurang dari sama dengan X, kemudian kurang dari sama dengan 1,7. Ini adalah perkiraan berdasarkan gambar yang, ya ini gambar yang ala kadar. Kalau kita melihat ke GeoGebra, kita akan bisa mendapatkan angka yang lebih akurat. Ini saya besarkan, zoom sampai besar sekali. Ini sekitar min 1, tidak sampai 1,2 ya, 1,1 ini juga nggak sampai. Kemudian
Ini ada lagi 1,8 juga nggak sampai, 1,7 mungkin. Kemudian ada lagi yang di sini positifnya itu 4, sekitar 4,15 gitu ya. Kita masukkan juga. Jadi ini kita buat dan X lebih besar sama dengan 1, misalnya 1,75. Nah, itu di sini. Karena ini juga positif kan. Nah, mulai dari sini sampai seterusnya sampai ke kanan itu semuanya adalah fx yang positif. Begitu. Kemudian yang C, perkirakan berdasarkan grafik juga nilai dari X sehingga fx sama dengan gx. Nah, sekarang kita akan menggambar gx-nya dulu. Oke, kita pakai cara seperti yang kita tadi sudah pakai. Kita mulai dengan X sama dengan min 2 ya. Jadi kita akan cek di domain kita. Bagaimana dengan X sama dengan min 2. Kemudian nanti kita coba cek X sama dengan min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menghemat waktu, mari kita cek seperlunya saja. Jadi misalnya X sama dengan min 2. Kalau kita masukkan di sini, G dari min 2 itu adalah 2 kali 4, ya kan, langsung aja ya, 4 gitu. 8, kemudian 8 kali min 2, berarti kan 16 positif, kemudian dikurangi 1. 8 tambah 16, ini adalah 24, dikurangi 1, jadi tinggal 23. Masukkan di sini. Kemudian kita cek lagi, langsung lompat supaya menghemat waktu. Jadi 0. Ketika X sama dengan 0, kita masukkan di sini 0, 0. Hasilnya adalah min 1. Min 1. Nah, ini kan sudah melompati sumbu X, sudah memotong sumbu X. Kita cek lagi, angka yang gampang saja. Jadi kalau kita masukkan angka 2 lagi di sini positif, maka perhitungannya akan seperti ini. Kalau G dari 2 itu 2 kali X kuadrat, berarti 2 kali 4, 8. Kemudian dikurangi 8 kali 2, ini 16. Kemudian dikurangi 1. 8 dikurangi 16, min 8. Min 8 dikurangi 1, jadi min 9. Ini min 9. Jadi ini semakin turun, kita akan berharap dia naik. Kita cukup mencari 2 titik potong dengan sumbu X. Kenapa? Karena memang hanya punya 2 titik potong saja, karena ini persamaan kuadrat ya. Polinomial berderajat 2. Kita coba skip 2. Sorry. Ini tadi 2 ya. Kita coba skip 3, kita langsung ke 4. Saya hapus dulu di sini supaya kita punya tempat untuk menghitung. Kita hitung lagi, bagaimana dengan X sama dengan 4. Jadi G4 itu adalah 2 kali 4 kuadrat, berarti 2 kali 16, 32. 8 kali 4, berarti 32 lagi. Kemudian dikurangi 1. Ini cancel, yang hasilnya min 1. Nah, ini sudah mulai naik. Masuk di sini ya, min 1. Sudah mulai naik. Kita coba sekarang, kita langsung saja ke 6, karena domainnya kan sampai 6. Jadi kita cek ketika X sama dengan 6, maka 2 kali 36 itu 72, kemudian 8 kali 6 itu 48, kemudian dikurangi 1. Nah, ini sudah positif. Positifnya berapa ya? Kalau kita lihat di sini 72 dikurangi 48 itu adalah belakangnya 4, 6 dikurangi 2, berarti 24 dikurangi 1 ya, jadi 23, di sini 23, langsung naik banyak. Nah, kita bisa menghemat perhitungan karena tidak semua angka kita hitung. Sekarang kita mulai saja plotnya, min 2,23 itu akan ada di sini kira-kira. Kemudian 0,-1 di sini, kemudian 2,-9, jadi ini 2, min 9 itu di bawah. Kemudian 4,-1 kira-kira di sini. Kemudian 6,23. 6 di sini, 23 naik ke atas. Nah, ini ya, kita bisa memperkirakan perpotongan dengan sumbu X itu kira-kira di sini. Kita lanjutkan begini, naik lagi, kemudian memotong sumbu X lagi, sampai ke atas sini. Oke, grafik merah ini adalah grafik G. Nah, pertanyaannya sekarang, perkirakan berdasarkan grafik nilai dari X ketika fx sama dengan gx. Berarti ketika mereka sedang berpotongan ya. Ini di sini dan di sini.
Dan di sini mereka berpotongan 3 kali. Jadi kita cuma kira-kira saja, di sini kira-kira ya min setengah lah. Kemudian yang di sini berpotongan lagi, kira-kira ini hampir 3 atau ya oke lah kita sebut ini 3. X sama dengan 3. Kemudian di sini 4, sekian ya. Kita mungkin bilang saja 4,5 gitu. Supaya lebih gampangnya. Jadi akan berpotongan ketika X sama dengan saya tuliskan jawabannya di sini. X sama dengan min setengah, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4,5 atau 4,5 gitu juga boleh. Ini perkiraan berdasarkan grafik. Kemudian, di titik manakah dalam domain min 2 sampai 5 ini yang memenuhi fx lebih besar daripada gx? Berarti grafik biru harus di atas grafik merah gitu ya. Grafik biru berada di atas grafik merah itu di area ini. Saya coba pakai highlight supaya lebih kelihatan. Biru di atas merah tuh ini ya. Nah, daerah yang saya arsir kuning ini. Kemudian di sini merahnya yang di atas biru, kemudian ganti lagi biru yang berada di atas merah lagi. Nah, jadi kalau kita mau tuliskan, caranya adalah kita dari perpotongan ya, kita ambil dari perpotongan ini, mulai dari min setengah, sampai di sini, sampai 3 ya, ketika perpotongan ini lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang ini, mulai dari 4,5 sampai habisnya domain ini, berarti 6. Berarti sampai 4,5,6. Nah, ini dan ini berarti kalau dan berarti kita pakai union. Itu ya, jadi kita menulis 2 interval digabungkan jadi 1, jadi kita pakai union. Kemudian yang E, perkirakan, masih berdasarkan grafik juga, nilai terbesar dari fx min gx. Tapi diambil nilai mutlaknya, artinya apa? Jarak terbesar fx sampai fx min gx itu berapa? Kalau kita lihat, jarak antara nilai fx dan nilai gx itu di sini kan agak besar, kemudian mengecil lagi, kemudian bertemu, kemudian membesar lagi, kemudian bertemu lagi. Bertemu artinya jaraknya 0. Nah, di sini jaraknya membesar lagi, tapi tidak terlalu besar. Saya melihat jarak yang paling besar itu ini. Ketika dia diteruskan sampai ke belakang sini. Jadi, kalau ini kita teruskan sampai min 2 ya. Jadi sampai perbatasan domain kita itu min 2, di sini 6. Saya melihat ini jarak yang paling besar. Karena yang merah itu benar-benar sedang di atas dan yang biru sedang di bawah. Jadi jaraknya sekian. Kira-kira begini kalau saya boleh gambarkan secara garis besar ya. Nilai terbesarnya berapa? Kita lihat di sini, yang merah itu sedang 23, kemudian yang biru itu adalah minus berapa ini? Minus 22. Jadi nilai terbesarnya adalah, perhitungannya begini, fx pada saat itu nilainya adalah minus 22, kemudian gx itu nilai saat itu adalah 23. Nah, ini yang kita hitung. Min 22 dikurangi 23, jadi kan min 45. Karena ini mutlak, jarak selalu mutlak ya, jarak selalu positif. Berarti adalah 45. Nah, ini jawabannya, 45. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Saya akan lanjut lagi. Kali ini tentang pergeseran, perskalaan, dan pencerminan grafik.